Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Terima kasih. Blokade, di lokasi tertentu di dalam area mahasiswa baru. Di alun-alun yang luas, banyak mahasiswa baru berkumpul, berbicara satu sama lain. Namun, mereka tidak bisa menekan kemarahan dalam suara mereka. Banyak mahasiswa baru menatap dengan marah langit di atas area ini. Di lokasi itu, ada beberapa sosok berdiri di udara ketika mereka terkekeh dan mengawasi mereka. Orang-orang ini semua memiliki ekspresi yang ceroboh, tetapi fluktuasi energi spiritual yang memancarkan dari dalam tubuh mereka mengungkapkan bahwa mereka semua memiliki kekuatan individu tahap surgawi fusion. Jelas bahwa saat ini akan sulit bagi mahasiswa baru untuk bersaing dengan susunan pemain ini. Di tengah alun-alun, Ye Qingling, Zhou Ling dan yang lainnya semua berkumpul. Mereka semua memiliki ekspresi marah dan tidak mau. Bajingan ini sudah mengepung mereka selama lebih dari 10 hari. Meskipun mereka masih bisa berkultivasi di dalam area mahasiswa baru, mereka merasa seperti tahanan di penjara, karena mereka terjebak di tempat ini dan tidak diizinkan untuk keluar. Bajingan ini terlalu jauh. Yan Ling menggertakkan giginya saat dia mengutuk. Wajahnya memiliki beberapa memar. Ini adalah harga yang dia bayar karena tidak bisa menanggung perlakuan ini dan berjuang melawan bajingan ini. Meskipun dia dianggap sebagai salah satu mahasiswa baru terkuat, masih ada sedikit perbedaan antara dia dan senior, yang telah berkultivasi di Akademi Spiritual Surga Utara selama 1 atau 2 tahun. Zhou Ling dan yang lainnya juga memiliki ekspresi suram. Di masa lalu, mereka semua adalah individu yang sombong dan tidak pernah dihina seperti ini. Selama 10 hari ini, beberapa mahasiswa baru, yang awalnya bersama mereka di daerah mahasiswa baru ini, telah mengajukan permohonan untuk meninggalkan daerah mahasiswa baru ini karena tekanan dari Mo Lun dan yang lainnya. Hanya dengan melakukan ini, mereka dapat melarikan diri dari intimidasi mereka. Namun, ada lebih banyak mahasiswa baru yang telah memutuskan untuk berkumpul bersama dan membentuk sebuah kelompok. Lagi pula, para siswa yang bisa memasuki Akademi Spiritual Surga Utara semuanya dianggap berada di puncak akademi masing-masing sebelumnya. Meskipun rasa superioritas mereka telah redup setelah mereka memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, mereka masih memiliki kebanggaan jauh di lubuk hati. Karena itu, jika mereka meninggalkan daerah mahasiswa baru ini karena keadaan saat ini, bukankah akan sama dengan mengatakan kepada orang lain bahwa mereka takut pada bajingan ini dan terpaksa memilih metode yang memalukan untuk menghindari intimidasi mereka? Diri mereka yang sombong tidak akan menerima hal seperti itu terjadi. Jadi, meskipun banyak mahasiswa baru dipenuhi amarah, tidak ada banyak orang yang memutuskan untuk meninggalkan daerah mahasiswa baru ini. Sebaliknya, mereka berkelompok bersama-sama seolah-olah mereka ingin melihat seberapa jauh para bajingan ini akan pergi. Ayo terus berkultivasi. Lagi pula, kita berada dalam area konvergensi spirit peringkat 4, aura spiritual di tempat ini cukup berlimpah. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama dari yang lain. Kata Zhou Ling. Semua orang mengangguk sebagai jawaban. Karena tindakan Mo Lun, mereka menjadi cukup akrab satu sama lain selama beberapa hari terakhir. Mereka akan berkumpul bersama dan jelas bahwa mereka telah membentuk hubungan yang lebih dalam. Saat ini, kita hanya bisa menunggu sampai Mu Chen atau Luo Li kembali. Ye Qingling tersenyum pahit. Mereka berdua, begitu mereka pergi selama lebih dari 10 hari dan tidak muncul lagi sejak saat itu. Bahkan jika mereka kembali, mungkin tidak akan mudah untuk menghadapi situasi saat ini. Yan Ling berkata tanpa daya. Meskipun kekuatan Mu Chen dan Luo Li dianggap berada di puncak kelompok mahasiswa baru, para senior ini sama sekali tidak kalah dengan mereka. Apalagi mereka punya keunggulan dalam jumlah. Mari kita tunggu dan tonton saja. Zhou Ling melambaikan tangannya dan hendak memulai kultivasinya. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengangkat kepalanya saat dia menatap ke langit yang jauh. Di lokasi itu, sosok cahaya bergegas ke lokasi ini dengan cepat. Fluktuasi akrab yang dipancarkan dari angka itu. Ini Mu Chen. Dia kembali. Zhou Ling berdiri kaget dan berseru. Mu Chen kembali. Di alun-alun ini, ribuan mahasiswa baru juga terkejut. Mereka buru-buru mengangkat kepala mereka saat mereka menatap sosok cahaya yang jauh. Mu Chen. Keributan di bawah ini juga didengar oleh banyak individu di langit. Mereka semua terkejut dan segera berbalik ke arah sosok cahaya. Kemudian,
seorang pemuda mencibir, orang itu, dia akhirnya tidak tahan lagi dan muncul, ya. Bersiaplah untuk memberitahu Bro Termo, aku akan mencegat bocah itu. Petik 2. Segera setelah dia berbicara, energi spiritual yang lebat keluar dari tubuh pemuda itu dan menyerbu ketika dia berteriak, wah, aku sudah lama menunggumu. Berhenti sekarang. Dari kejauhan, Mu Chen bisa melihat banyak tokoh yang membentuk blokade di langit. Rasa dingin yang dingin di dalam matanya tiba-tiba meningkat. Bajingan ini, mereka benar-benar telah membentuk blokade di sini. Tepat ketika matanya berubah semakin tanpa henti, dia menatap sosok yang berlari ke arahnya dan cemoohan yang terakhir bergema keluar dari kejauhan. Melihat bajingan ini berani bertindak sombong di depannya, ekspresinya berubah menjadi sangat dingin. Dia mengepalkan jari-jarinya dengan erat dan mengeluarkan tinju. Energi spiritual gelap hitam bertemu dan 4 segel kematian tanpa batas dibentuk dan ditembakkan pada saat yang sama. Saat 4 segel kematian tanpa batas meledak, ia meninggalkan jejak cahaya. Di mana-mana jejak cahaya melewati, itu secara paksa menyebabkan udara meledak dan suara ledakan terdengar. Pemuda yang telah dibebankan ke Mu Chen juga mendeteksi seberapa kuat serangan yang dilepaskan oleh Mu Chen dan matanya segera fokus. Bocah ini, dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan karena dia bisa menghilangkan Mo Lun dari ranking roh. Seorang mahasiswa baru saja berani untuk bertindak kurang ajar ini di depan aku. Meskipun pemuda ini agak terkejut, dia tidak takut pada Mu Chen. Saat dia mencibir, dia juga mengepalkan tinjunya dengan erat dan energi spiritual menyembur keluar dari tubuhnya. Energi spiritual rumbling berkumpul di permukaan tinjunya saat dia mengeluarkan pukulan. Kemudian, pukulan ini terhubung langsung pada 4 sel kematian tanpa batas yang mendekatinya. Enyahlah, mata hitam Mu Chen benar-benar tanpa ampun. 4 segel kematian tanpa batas tiba-tiba meledak dan gelombang energi spiritual yang kuat saling tumpang tindih seperti gelombang bergelombang. Dengan kekuatan ribuan gelombang kejut, mereka membombardir dengan keras terhadap serangan pemuda itu. Gelombang kejut energi spiritual yang terlihat terdengar dengan suara raksasa. Pada saat ini, ekspresi pemuda itu sedikit pucat dan penuh dengan ketakutan. Tubuhnya bergetar dan dia secara paksa terlempar pergi. Dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya dan bekas darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dalam konfrontasi langsung ini, dia benar-benar terpesona oleh Mu Chen. Bagaimana ini mungkin? Mata pemuda itu benar-benar kecewa. Bagaimana mungkin mahasiswa tahap akhir Spirit Stage ini memiliki kemampuan tempur yang luar biasa? Ketika banyak senior menyaksikan adegan ini, mereka juga sangat terkejut. Saat mereka benar-benar terkejut, Mu Chen telah bergegas melewati blokade mereka dan mendarat langsung di alun-alun tempat para mahasiswa baru berkumpul. Mu Chen melihat ini, Ye Qingling dan yang lainnya buru-buru dan mengelilinginya. Saudaramu, akhirnya kau kembali. Ekspresi Mo Ling dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Semua orang, kamu baik-baik saja. Mu Chen melirik sekeliling pada semua orang. Mereka semua memiliki mata yang terkejut dan bahkan keluhan sekecil apapun dapat terlihat di dalam diri mereka. Ini membuatnya agak tersentuh dan agak malu. Bagaimanapun, mereka menderita karena dia. Kami baik-baik saja. Meskipun bajingan ini cukup sombong, mereka tidak berani melakukan apapun pada kita. Zhou Ling tersenyum pada Mu Chen dan sangat ingin tahu. Baru saja, dia melihat Mu Chen menerbangkan seorang senior, yang berada di fase awal Heavenly Fusion Stage, dengan 1 pukulan. Dibandingkan dengan 10 hari yang lalu, jelas bahwa kekuatan yang terakhir telah meningkat lagi. Kali ini, itu semua karena aku tidak mempertimbangkan kemungkinan seperti itu, aku sudah menyusahkan semua orang. Mu Chen berkata dengan serius sambil menangkupkan tangan ke arah mahasiswa baru. Ohoho, saudaramu, apa yang kamu katakan? The Spirit Ranking awalnya milik kami mahasiswa baru. Sangat masuk akal bagimu untuk memasuki ranking roh. Sebaliknya, para bajingan ini berpikiran sempit, kami semua mendukungmu. Seorang mahasiswa baru tersenyum dan menjawab. Betul, Bro Termo, kamu telah membawa kemuliaan bagi kami mahasiswa baru ketika kamu memasuki peringkat roh. Para senior ini benar-benar tidak tahu malu. Kami tidak takut pada mereka. Bukankah mereka baru saja memasuki akademi 1 atau 2 tahun lebih awal dari kita? Apa yang menakjubkan tentang mereka? Petik 2. Banyak mahasiswa baru berbicara dengan marah. Mereka berbicara semua yang mereka sembunyikan jauh di dalam sebelumnya.
Jelaslah bahwa mereka sangat tidak senang terhadap Molun dan yang lainnya. Saat Zhou Ling menyaksikan adegan ini, dia juga tersenyum dan berkata kepada Mu Chen, tampaknya semua orang mendukungmu. Namun, bajingan itu, Molun, tidak ada di sini. Mereka akan bergiliran menghalangi kita, tapi kupikir pria itu akan segera muncul. Mu Chen mengangguk sedikit dan merespons dengan lambat, semua orang, santai, aku tidak akan bertarung kecuali aku diserang. Namun, karena mereka sudah muncul, aku mungkin diremehkan jika aku harus menanggung ini. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menatap banyak pemuda pucat. Suaranya benar-benar tak berperasaan saat dia berbicara, cepat dan beritahu Molun itu. Apakah dia tidak ingin melihat aku? Aku akan menunggunya di sini. Petik 2. Di langit, banyak pemuda mendengus sebagai respons. Mereka saling bertukar pandang dan kemudian seseorang mencengkeram tangannya dengan erat. Sebuah cahaya melintas di tengah telapak tangannya sebelum dengan cepat terbang dan menghilang. Seorang mahasiswa baru sebenarnya berani bertindak sombong ini. Kami akan melihat apakah kamu akan memiliki kepercayaan diri saat Brother mau muncul. Seorang pemuda mencibir. Mata Mu Chen memiliki cahaya yang tenang. Dia melirik pemuda itu, tetapi terlalu malas untuk peduli padanya. Karena keributan yang disebabkan di lokasi ini cukup besar, itu telah menarik sedikit perhatian. Banyak mahasiswa baru dari daerah lain telah mendekati dari jauh ketika mereka menatap ke arah ini. Rumor Molun dan yang lainnya yang membentuk blokade di daerah ini sudah menyebar. Meskipun mahasiswa baru dari daerah lain merasa tidak senang, mereka tidak berani mengatakan apa-apa karena mereka tidak ingin terlibat. Dan saat ini, sepertinya penyebab masalah ini, Mu Chen, akhirnya muncul kembali. Ketika daerah ini menarik perhatian banyak orang, 3 orang, Yang Hong, Bing Qing dan Mu Kui, menatap ke arah tempat ini di langit dari 3 lokasi berbeda. Mereka ingin melihat bagaimana Mu Chen akan menghadapi situasi saat ini. Bagaimanapun, mereka telah melihat Molun sebelumnya juga. Yang terakhir tidak lemah dan akan menerobos ke fase tengah Heavenly Fusion Stage. Menuju banyak tatapan dari segala arah, Mu Chen tetap benar-benar acuh tak acuh. Dia hanya menatap langit yang jauh. Setelah beberapa saat, ekspresinya akhirnya berubah. Dari arah itu, cahaya pelangi melonjak dan muncul di langit setelah beberapa detik. Ketika cahaya memudar, itu mengungkapkan seorang pemuda yang tampak keras dengan rambut panjang. Mata tajamnya menyapu tempat di bawahnya dan akhirnya berhenti di tubuh Mu Chen. Senyumnya berubah dingin dan dia akhirnya berbicara. Jadi kamu adalah Mu Chen, kan? Aku sudah menunggu kamu selama beberapa hari. Petik 2. Molun. Anak laki-laki berambut panjang berdiri di udara dan menatap Mu Chen, yang berada di alun-alun di bawah, dan mengungkapkan senyum mengejek. Dia berpikir bahwa Mu Chen telah muncul karena dia dipaksa ke titik di mana dia tidak bisa bersembunyi lagi. Jadi, kau Molun. Pada saat itu, Mu Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah bocah berambut panjang di langit. Dia berkata, kamu berpikiran sempit. Ini benar-benar di luar harapan aku. Tidak heran kamu berani menduduki ranking roh, yang diperuntukkan bagi mahasiswa baru, dan tidak memiliki keberanian untuk menantang peringkat tingkat yang lebih tinggi. Dari apa yang aku lihat, kamu benar-benar menyedihkan. Petik 2. Ketika Molun mendengar kata-kata Mu Chen, matanya tiba-tiba berubah, dan wajahnya berubah muram. Dia segera menjawab, lidahmu tajam sekali, kamu berani mengucapkan kata-kata seperti itu, bahkan ketika kamu berada di depan aku, kamu benar-benar lalai dari konsekuensinya. Petik 2. Kamu cukup banyak bicara. Petik 2. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan hawa dingin mengalir dari mata hitamnya. Dia menatap Molun dan berkata perlahan, tenang, bahkan jika kamu ingin menyelesaikan masalah ini secara diam-diam, aku tidak akan memberi kamu kesempatan untuk melakukannya. Penghinaan yang kamu berikan kepada teman-teman aku beberapa hari terakhir, aku akan memastikan bahwa kamu membayarnya sekarang. Petik 2. Molun tertegun. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia mendengar lelucon. Dia memiringkan kepalanya ke arah teman-temannya dan tertawa, apakah kamu mendengar itu? Dia mengatakan bahwa dia tidak akan memberiku kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini secara diam-diam. Dia benar-benar percaya bahwa aku berencana untuk membiarkannya pergi. Petik 2. Beberapa pemuda di sampingnya segera menatap Mu Chen dengan mengejek. Tidakkah orang ini tahu situasi di mana dia berada? Nak, hanya karena kata-kata ini,
kamu tidak akan pernah memiliki kehidupan yang damai di Akademi Spiritual Northern Heavens. Mo Lun tersenyum. Matanya juga menjadi semakin dingin ketika dia menjawab dengan lemah. Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan tubuhnya perlahan naik ke langit. Pada akhirnya, dia bertukar tatapan dengan Mo Lun pada tingkat mata yang sama. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membengkokkannya. Ayo. Jika kamu ingin membalas dendam, maka keluarkan kemampuan kamu. Kalau tidak, kamu mungkin tidak akan bisa mendapatkan kembali kesombongan yang telah hilang. Tatapan Mo Lun seperti pisau menusuk ke tubuh Mu Chen. Ekspresinya berubah sangat suram. Sikap Mu Chen memang membuatnya marah. Adegan ini bukan sesuatu yang ingin dilihatnya. Dia ingin melihat mahasiswa baru ini, yang tidak tahu apa-apa tentang dunia, mengungkapkan penampilan yang menyedihkan setelah dia memahami siapa yang telah dia pancarkan. Namun, bocah ini tahan terhadap situasi yang begitu jelas. Jadi, dia hanya bisa menggunakan tinjunya untuk membuatnya mengerti bahwa seorang mahasiswa baru, yang baru saja diterima di akademi Spiritual Surga Utara, harus belajar apa yang disebut kesederhanaan. Kalian semua harus mundur. Mo Lun berbicara perlahan dengan nada gelap. Melihat ekspresi Mo Lun, para pemuda di dekatnya mengerti bahwa Mo Lun benar-benar marah. Mereka segera menatap Mu Chen dengan menyedihkan sebelum mundur ke belakang. Mungkin kamu merasa bangga menghilangkan namaku dari roh ranking, tapi aku harus memberitahumu ini dengan simpati. Itu adalah sesuatu yang aku tinggalkan setahun yang lalu. Dengan kata lain, saat ini kamu hanya bisa bertarung denganku dari 1 tahun yang lalu. Mo Lun perlahan-lahan mencengkeram tangannya dan energi spiritual emas terbentuk menjadi cahaya keemasan lebat. Energi spiritual menyebar dari tubuhnya dan menyebabkan ekspresi banyak mahasiswa baru di bawah ini berubah. Tingkat energi spiritual hanya setengah langkah dari tahap tengah Heavenly Fusion Stage. Kekuatan Mo Lun bahkan lebih besar dari Anran, yang mereka temui di dunia surga utara. Beberapa tatapan segera berbalik ke arah Mu Chen. Namun, wajah yang terakhir tetap benar-benar tenang. Bahkan gangguan sekecil apapun bisa terlihat di matanya. Selain itu, dia tidak terkejut dengan tekanan energi spiritual yang dipancarkan dari Mo Lun. Wah! Sudah terlambat bagimu untuk menyesali ini. Mata Mo Lun berubah dingin saat dia menyeringai. Kemudian, dia bergegas maju dan mengepalkan kedua tangannya saat dia meninju. Saat ini, cahaya keemasan meletus. Dengan fluktuasi yang luar biasa, itu melonjak dengan cepat seperti kilat ke arah Mu Chen. Mata hitam Mu Chen mencerminkan cahaya keemasan yang mendekat. Sebagai tanggapan, dia meluruskan 2 jarinya dan mengeluarkan tusukan marah di detik berikutnya. Cahaya keemasan juga meletus dari jari-jarinya dan terbentuk menjadi tombak emas keemasan yang tiada taranya. Kedua lampu emas saling bertabrakan satu sama lain dan suara yang dalam terdengar dari dampak energi spiritual. Dalam beberapa detik, kedua lampu dimusnahkan satu sama lain dan menghilang. Saat dia menyaksikan adegan ini, mata Mo Lun menyipit. Tiba-tiba, sosok buram bergegas melewati lampu keemasan memudar seperti hantu dan muncul di atas Mo Lun. Saat itu, sebuah tembakan dilepaskan. 4 segel kematian tanpa batas meraung dan fluktuasi energi spiritual yang luar biasa menyelimuti Mo Lun. Saat keempat segel kematian tanpa batas meraung, fluktuasi yang keluar darinya langsung mengubah ekspresi Mo Lun. Sepertinya bocah ini telah dilatih dalam banyak serangan spiritual arts tingkat tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kemampuan tempur seperti itu. Tetapi jika ini adalah alasan dibalik kepercayaan kamu, maka aku akan memberitahu kamu perbedaan antara kami melalui kekuatan absolut. Jari jiwa Goldfire. Tubuh Mo Lun tetap tak bergerak saat dia menunjuk dengan 1 jari, sementara cahaya keemasan menyembur keluar. Di dalam cahaya keemasan, nyala api keemasan sepertinya telah muncul. Kemudian, menyertai angin dilepaskan oleh jari Mo Lun, itu terbentuk menjadi cahaya dengan api keemasan. Ia merobek udara dan membombardir segel kematian tanpa batas yang mendekat. Ketika 2 serangan kuat bertabrakan satu sama lain, gelombang kejut energi spiritual yang terlihat dengan mata telanjang melonjak keluar. Energi spiritual emas dan hitam saling berhadapan karena terus melonjak dan berusaha untuk menghancurkan yang lain. Pecah. Melihat 2 energi spiritual mengalami jalan buntu, mata Mo Lun menjadi gelap. Pada saat ini, energi spiritual dalam tubuhnya sepenuhnya dilepaskan.
Dia memukul dengan telapak tangannya dan cahaya keemasan akhirnya menekan dampak energi spiritual yang terbentuk dari segel kematian tanpa batas. Dengan ledakan, segel kematian tanpa batas akhirnya hancur dan menghilang. Tepat ketika dampak energi spiritual dari segel kematian tanpa batas sepenuhnya diselesaikan, sosok bergegas ke depan dengan marah dan bayangan telapak tangan turun tanpa ampun dan mengelilingi lingkungan Molun. Bang! Namun, Molun hanya mencibir menanggapi serangan ganas Mu Chen. Dia mengaktifkan energi spiritualnya dan angin yang tajam dan kuat terbentuk dengan jarinya. Angin ini benar-benar menghentikan pelanggaran Mu Chen. Di langit, kedua sosok itu terjerat satu sama lain. Lampu hitam dan emas akan meledak di langit, menjadikannya pemandangan yang mempesona. Di daerah ini, banyak tatapan menatap kedua sosok itu. Bahkan seseorang yang telah memasuki Heavenly Fusion Stage akan menjadi sangat serius dalam menghadapi energi spiritual yang kejam yang dipancarkan dari lokasi ini. Ye Qingling, Zhou Ling dan yang lainnya menyaksikan dengan ekspresi serius saat Mu Chen bertempur melawan Molun. Jelas bahwa, dibandingkan dengan 10 hari yang lalu, kekuatan Mu Chen telah meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, dia bisa bertarung secara merata bahkan melawan ofensif menakutkan Molun. Tapi tidak peduli apa, Mu Chen masih hanya di tahap akhir tahap roh. Jika mereka membandingkan kepadatan energi spiritual dalam tubuh mereka, itu wajar bagi Mu Chen memiliki secara signifikan kurang dari Molun. Oleh karena itu tidak akan menguntungkan Mu Chen jika kebuntuan ini terus berlanjut. Ledakan, tepat ketika pikiran-pikiran ini melintas di benak mereka, gemuruh yang dahsyat bergema dari langit. Pada saat yang sama, dua sosok yang saling berjalin diledakkan ke belakang. Lengan Mu Chen telah sedikit robek sementara rambut panjang longgar Molun telah berubah benar-benar berantakan. Jelas bahwa mereka berdua tidak menahan diri selama konfrontasi mereka. Bocah ini ternyata ulet. Tidak heran dia bisa menghilangkan peringkat yang aku tinggalkan setahun yang lalu. Molun tertawa dingin. Kekuatan yang ditampilkan oleh Mu Chen memang sebanding dengan fase awal Heavenly Fusion Stage. Ini sangat jarang. Namun, kamu tidak boleh terlalu bangga pada dirimu sendiri. Lagi pula, ini baru permulaan. Petik 2. Mata Molun berubah tajam dan dia melangkah maju. Rambut panjangnya menari-nari di langit sekali lagi dan cahaya keemasan menyilaukan keluar dari tubuhnya. Lampu-lampu ini akan memanjang dan memendek, membuatnya tampak seperti ada jutaan lampu yang muncul. Goldfire Sword Art, Myriad Sword Slash. Segel tangan Molun berubah saat dia berteriak dalam. Lampu keemasan yang dipancarkannya segera kental di depannya. Pada akhirnya, itu terbentuk menjadi pedang emas yang jumlahnya sangat banyak. Setiap satu dari pedang ini bergetar dan mengeluarkan suara mendengung. Gejolak yang tajam akan keluar dari setiap pedang. Dengan kemunculan pedang emas yang tak terhitung ini, aura spiritual di dunia dekat tubuh Molun mulai berbalik dengan keras. Semua orang bisa mendeteksi serangannya yang kuat ini. Jelas bahwa Molun akan menggunakan kartu trufnya. Dia benar-benar memaksa Brothermo untuk menggunakan Goldfire Sword Art-nya. Bocah ini memang cukup cakap. Beberapa manula terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini. Desir. Saat mereka berbicara, mata dingin Molun mengunci tubuh Mu Chen. Lalu, dia menyeringai dingin dan mengganti segel tangannya. Pada saat ini, pedang emas yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke langit. Kemudian, dengan banyak suara siulan, mereka turun seperti semburan emas. Ini merobek udara dan, dengan kecepatan luar biasa, itu memblokir semua jalur mundur untuk Mu Chen. Banyak ekspresi individu berubah ketika mereka menyaksikan adegan ini. Bahkan pembangkit tenaga listrik Heavenly Fusion Stage Initial Phase biasa tidak akan bisa menerima serangan Molun. Sepertinya orang ini berencana untuk mengakhiri pertarungan ini lebih awal. Ye Qingling, Zhou Ling dan yang lainnya semua menatap langit dengan gugup. Di lokasi itu, tubuh Mu Chen tampak begitu tidak signifikan dan lemah dalam menghadapi semburan emas yang perkasa. Dari kejauhan, Yang Hong, Bing Qing dan Mu Kui juga memiliki pandangan tetap di tempat ini. Bahkan mereka merasakan sedikit bahaya dari semburan emas. Jika Mu Chen tidak memiliki teknik lain, dia pasti akan dikalahkan. Di tengah tatapan tegang yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen tetap tenang. Dia menatap semburan emas yang besar dan bisa merasakan ketajaman luar biasa dari pedang di dalamnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menutup matanya. Cahaya hitam gelap terpancar dari tubuhnya dan benar-benar menyelimutinya.
Ubah tubuh menjadi pagoda. Mu Chen bergumam dengan lembut di dalam hatinya. Pada saat yang sama, lampu hitam gelap tiba-tiba meroket ke langit. Saat cahaya hitam melonjak, tubuh Mu Chen benar-benar menghilang. Sebaliknya, itu diganti dengan pagoda berlantai 9. Pagoda tetap ditangguhkan di udara dan lampu hitam terus tumpah. Tetap tak bergerak dan diam-diam membiarkan semburan pedang emas membombardir tubuhnya. Ding-ding. Suara logam yang renyah terdengar. Aliran emas pedang telah mengelilingi pagoda dan mengitarinya dengan marah. Fluktuasi yang keluar darinya bahkan telah menyebabkan udara menunjukkan tanda-tanda distorsi dan banyak orang yang menonton mati rasa. Namun, Mo Lundan, dari kejauhan, mata Yang Hong, Bing King, dan Mu Kui menyipit saat ini. Ini karena mereka bisa melihat bahwa pagoda hitam itu diam-diam berdiri di dalam arus emas yang kejam. Bahkan melawan serangan luar biasa seperti itu tetap sama sekali tidak bergerak. Selain itu, serangan habis-habisan Mo Lun bahkan tidak meninggalkan jejak sedikit pun di pagoda hitam. Bagaimana ini mungkin? Saat ini, bahkan untuk Mo Lun, dia benar-benar terkejut. Sedikit kegelisahan tumbuh di lubuk hatinya dan diam-diam terjerat seperti tanaman merambat. Baru sekarang dia akhirnya mengerti bahwa mahasiswa baru, yang dia yakini bersembunyi dengan pengecut, sangat aneh dan sangat berbahaya. The Might of the Pagoda. Aliran emas menyapu langit, dan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya membuat suara siulan. Dari jauh, prahara yang dibentuk oleh pedang ini tampak seperti serangan yang luar biasa. Pada saat ini, banyak sekali tatapan menyaksikan pemandangan terjadi di langit. Serangan dari Mo Lun telah mengejutkan mereka. Bahkan Ye Qingling dan yang lainnya tampak khawatir. Tetapi tepat ketika kekhawatiran bisa terlihat di wajah mereka, suara mendengung terdengar dari semburan emas di langit. Tiba-tiba, semburan emas yang tajam membeku sesaat dan kecepatan badai secara paksa melambat. Setelah itu, berhenti total. Desir. Ketika toren emas diblokir, cahaya hitam bersinar dari toren emas. Ketika cahaya hitam melewatinya, semburan emas tampaknya telah meleleh seperti lava yang menyentuh salju, menyebabkan pedang emas langsung hancur berantakan dan hancur dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa detik, semburan emas yang perkasa benar-benar lenyap dari pandangan. Dan di tengah semburan emas ada pagoda hitam beberapa ratus kaki. Itu ditangguhkan diam-diam di udara sebagai fluktuasi misterius yang dipancarkan darinya. Menara hitam memiliki ukiran cahaya yang tidak jelas di permukaan dan bahkan tidak ada sedikit pun kerusakan pada tubuh pagoda. Jelaslah bahwa semburan emas yang dahsyat itu tidak berpengaruh padanya. Apa-apaan itu? Mungkinkah itu artefak spiritual? Namun, itu tidak terlihat seperti. Tatapan semua orang tertuju pada menara hitam dan orang-orang tampak terkejut. Bahkan Ye Qingling dan yang lainnya benar-benar terkejut. Jelas bahwa ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan Mu Chen menggunakan teknik seperti itu juga. Pada saat ini, pagoda hitam bergetar sesaat dan lampu hitam tiba-tiba menyembur. Menara tiba-tiba bergegas ke langit dan kemudian langsung menekan Mo Lun, yang berada di bawahnya. Ketika menara hitam itu melaju, tekanan yang tak terlukiskan mulai keluar darinya. Pada saat itu, bahkan aura spiritual di dunia telah melarikan diri dari lokasi ini. Seolah-olah itu telah bertemu sesuatu yang menakutkan. Saat bayangan besar dari pagoda menyelimutinya, ekspresi Mo Lun berubah sangat serius. Dia merasakan fluktuasi berbahaya yang datang dari menara hitam. Saat ini, dia tidak berani meremehkan Mu Chen sama sekali. Setelah semua, berbagai teknik Mu Chen akhirnya membuatnya merasa agak tidak nyaman. Tidak akan mudah bagimu untuk mengalahkanku. Namun, Mo Lun, bagaimanapun, adalah senior yang berpengalaman. Lagi pula, dia sama sekali tidak lemah. Bahkan pada saat seperti ini, dia dapat dengan cepat menekan kegelisahan di dalam hatinya dan mengeluarkan tangisan. Energi spiritual emas melonjak seperti banjir dan mengelilingi tubuhnya. Pada akhirnya, raungan memekakkan telinga terdengar saat dia berubah menjadi binatang emas yang bisa berjalan di udara. Seluruh tubuh binatang ini berwarna emas, seolah-olah itu dibuat dari emas yang sebenarnya. Tubuhnya yang sangat besar memiliki nyala emas yang melayang di sekitarnya. Selain itu, tanduk emas dengan ukiran spiral ada di dahi binatang emas itu. Tubuh binatang emas itu mulai memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Apakah itu Goldfire Beast yang berada di peringkat 91 di ranking Bumi Myriad Beast Record? Ketika Ye Qingling dan yang lainnya memperhatikan bahwa Mo Lun telah berubah menjadi binatang emas, mereka terkejut.
Molun sebenarnya harus menggunakan teknik ini juga. Tampaknya dia sedikit ditekan oleh Mu Chen. Mengaum. Saat Goldfire Beast meraung ke langit, ribuan cahaya keemasan meletus dari tubuhnya. Sepasang mata emas menatap pagoda hitam itu, sembari berusaha menekannya. Kemudian, ia menundukkan kepalanya dan cahaya cemerlang muncul dari tanduk emas di kepalanya. Cahaya itu sangat cerah dan menyengat mata yang tak terhitung jumlahnya. Tanduk Goldfire. Tangisan Molun bergema keluar dari mulut mengerikan Goldfire Beast. Segera setelah itu, cahaya emas raksasa meletus dengan marah dari tanduk emas dari Goldfire Beast. Cahaya keemasan merobek langit seperti tiang cahaya. Itu membawa energi spiritual yang kuat dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu dengan keras menabrak pagoda yang mendekat. Enyahlah. The Goldfire Beast yang dibentuk oleh Molun meraung keras. Energi emas bertabrakan dengan pagoda dalam pilar cahaya. Pada saat yang sama, gelombang kejut energi spiritual yang hebat menyebar dalam gelombang. Itu pemandangan yang spektakuler. Scram, kamu malah ditekan. Petik 2. Pagoda hitam itu tetap tidak bergerak dan membiarkan cahaya keemasan melakukan apapun yang diinginkannya. Suara Mu Chen juga terdengar dari dalam pagoda dengan keras. Setelah suaranya muncul, lampu hitam menyapu keluar dari permukaan pagoda hitam. Bas! Pagoda hitam itu bergetar ketika lingkaran hitam dipancarkan dari dasar pagoda. Saat lingkaran hitam itu bergelombang dalam gelombang, sinar keemasan yang semula cerah meredup dengan kecepatan luar biasa. Perubahan kecerahannya sangat cepat. Sebelum Molun bisa pulih dari keterkejutannya, pagoda hitam sudah turun. Itu menghancurkan lampu emas saat melewati. Bang bang bang. Melihat pagoda turun sambil menekan cahaya keemasan, mata Goldfire Beast penuh dengan teror. Dengan tergesa-gesa mengaktifkan energi spiritual di dalam tubuhnya dan banyak sinar emas ditembakkan. Namun, setiap kali balok emas yang kuat menyentuh lingkaran hitam di bawah pagoda, mereka menjadi redup dan menghilang dengan kecepatan luar biasa. Dari penampilannya, seolah-olah kegelapan memenuhi sinar matahari. Sementara itu terus turun dengan kekuatan sombong, teror dalam mata Goldfire Beast meningkat, karena tidak ada cara untuk menghentikan pagoda. Ledakan. Akhirnya, di bawah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, pagoda hitam itu dengan keras menabrak tubuh raksasa Goldfire Beast. Seketika itu membuat kontak dengan Goldfire Beast, bahkan langit tampak bergetar. Cahaya hitam yang luar biasa mengalir keluar dari dasar pagoda. Karena cahaya hitam yang menyelimuti, Goldfire Beast yang dibentuk oleh Molun mulai membuat suara ratapan. Cahaya keemasan dengan cepat redup dan menyusut. Pada akhirnya, itu berubah menjadi sosok manusia. Pada saat ini, sosok manusia kembali dengan canggung dan mulut penuh darah diludahkan. Aura awalnya kuat tampaknya telah layu dan fluktuasi energi spiritual yang berdesir keluar dari tubuhnya telah menjadi lemah dan tidak teratur. Sosok Molun menembak langsung ke tanah. Kekuatan kuat ini secara langsung menyebabkan kawah yang dalam terbentuk di tanah. Celah segera menyebar dari kawah. Uci, pakaian Molun benar-benar hancur berkeping-keping. Rambutnya benar-benar acak-acakan saat dia menatap langit dengan pucat. Ketakutan mengalir dari matanya. Sementara pagoda hitam menekannya, itu juga menghancurkan keberaniannya. Kekuatan ini benar-benar menekannya. Banyak individu yang khawatir tentang pertempuran ini juga diam-diam menghirup udara dingin. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bahkan para senior di langit benar-benar terpana. Mereka menatap linglung pada Molun, yang memiliki ekspresi pucat, dan tidak bisa pulih dari keterkejutan mereka. Molun, yang kekuatannya sebanding dengan tahap tengah Heavenly Fusion Stage, benar-benar kehilangan. Selain itu, ia telah kehilangan mahasiswa baru, yang hanya di tahap akhir tahap roh. Mereka memutar leher mereka dengan kaku dan saling bertukar pandang. Mereka semua benar-benar diam. Kali ini, lawan mereka terlalu kuat dan mereka benar-benar meremehkannya. Orang itu, di lokasi yang jauh, Yang Hong memiliki ekspresi tenang ketika dia menyaksikan adegan ini. Tetapi ketika dia menatap menara hitam itu, matanya fokus dan berubah dingin. Kekuatan sejati Mu Chen berada di luar harapannya. Seperti yang diharapkan, pria itu bukanlah seseorang yang bisa ditangani dengan mudah. Tampaknya dia harus membuat persiapan untuk kompetisi mahasiswa baru yang akan diselenggarakan 10 hari kemudian. Dia cukup kuat. Petik 2. Di sisi lain, Mu Kui mengangguk dan memberikan penilaian yang adil. Meskipun dia tidak takut pada Molun, itu akan memberatkan jika dia ingin menekan yang terakhir sejauh ini.
Karena Mu Chen berhasil melakukannya dengan kekuatannya di tahap akhir tahap roh, itu membuatnya terkesan. Adapun Bing King, dia tetap sedingin es. Mata biru sedingin esnya tidak menunjukkan banyak kejutan. Di alun-alun, Ye Qingling dan yang lainnya juga pulih dari keterkejutan dan keterkejutan mereka memenuhi mata mereka. Kali ini, bahkan Zhou Ling dan siswa lainnya di puncak mahasiswa baru terkesan. Dengan identitas seorang mahasiswa baru, ia mampu mengalahkan senior seperti Mo Lun. Kemampuannya ini sudah cukup untuk menjinakkan mereka. Belum lagi Mo Ling dan yang lainnya, orang-orang ini memiliki mata yang penuh dengan ibadah. Pada saat yang sama, semua mahasiswa baru memiliki senyum menyilaukan di wajah mereka. Mereka menatap para senior, yang memiliki ekspresi jelek, dan merasa puas. Mereka akhirnya dapat mengekspresikan kemarahan mereka dari beberapa hari terakhir. Di langit, menara hitam dengan cepat menyusut. Saat cahaya memudar, itu berubah menjadi sosok yang ramping. Pada saat ini, Mu Chen menatap dingin ke Mo Lun, yang benar-benar pucat, dan muncul tepat di depannya. Melihat ekspresi dingin Mu Chen, hati Mo Lun melonjak. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Wah, ini kemenanganmu. Semuanya, ayo pergi." Petik 2. Meskipun dia dalam posisi yang canggung, dia tidak akan tunduk padanya secara lisan. Dia bisa kalah dalam pertempuran, tetapi tidak bisa kalah dalam perang. Meninggalkan, Mu Chen menatapnya dan mengerutkan kening. Ini membuat Mo Lun merasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia terus mencibir dan berkata, "Kalau tidak, apa yang kamu rencanakan? Karena kamu telah memblokir banyak orang ini untuk pergi selama 10 hari, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu harus menyerahkan sedikit kompensasi?" Mu Chen berkata dengan lemah, "Serahkan semua nilai spiritual kamu." Petik 2. Apa yang kamu katakan? Ekspresi Mo Lun langsung berubah dingin dan dia membentak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen akan menjadi setan ini. Dia sebenarnya ingin dia menyerahkan nilai spiritualnya. Mu Chen tetap acuh tak acuh dan menjentikkan jarinya. Angin kencang meletus dan melewati telinga Mo Lun. Kemudian, ia mendarat di tanah dan membentuk lubang di batu yang sulit. "Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku tidak keberatan menggantungmu di pohon di daerah mahasiswa baru. Dengan cara ini, kamu tidak akan memiliki wajah yang tersisa di Akademi Spiritual Surga Utara." Mu Chen sepertinya tersenyum. Namun, senyum ini mengirim rasa dingin ke seluruh tubuh Mo Lun. "Terkadang, kamu harus membayar harganya ketika kamu melakukan hal yang salah. Kalau tidak, kamu tidak akan mengingatnya sama sekali." Petik 2. Bajingan. Wajah Mo Lun memerah dan dia menggeram, "Kamu berani melakukan ini padaku. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku adalah anggota dari komunitas Merah Azure? Jika kamu berani melakukan hal seperti itu, maka jangan berpikir untuk bertahan di Akademi Spiritual Surga Utara." Petik 2. Mu Chen meliriknya dengan tenang sebelum dia melangkah maju. Dia meraih langsung ke kerah Mo Lun dan menembakkan telapak tangan. Dia langsung menggeser keempat anggota badan Mo Lun dan menyeretnya ke arah pohon. Jelas bahwa dia berencana untuk menggantungnya di sana. "Kamu," Mo Lun menahan rasa sakit dari anggota tubuhnya dan memiliki ekspresi pucat. Jika dia digantung di tempat ini, dia pasti tidak akan memiliki wajah yang tersisa. Tunggu, saat dia memikirkan penghinaan yang akan dia hadapi, Mo Lun akhirnya tidak bisa bertindak arogan lagi. Seluruh tubuhnya menjadi lemas dan dia mengepalkan tangannya dengan erat. Kartu nilai spiritual seperti kristal muncul dan dia menggertakkan giginya saat dia menatap Mu Chen. "Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi semudah ini." Mu Chen tersenyum dan benar-benar mengabaikannya. Dia mengambil kartu nilai spiritual dan melihat jumlah yang terkandung di dalamnya. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Asosiasi, 200.000 poin nilai spiritual. Mu Chen menatap nomor pada kartu nilai spiritual dan sedikit terkejut. Mo Lun sebenarnya memiliki begitu banyak poin nilai spiritual. Sudah berapa lama dia menyelamatkan mereka? Tidak heran dia memiliki ekspresi yang mengerikan tadi. Mu Chen mengarahkan senyum ke Mo Lun yang suram dan melemparkan kartu nilai spiritual ke tangannya ke arah Zhou Ling saat dia berkata, "Brother Zhou, tolong sebarkan nilai spiritual ini di antara semua orang. Anggap saja ini permintaan maaf aku untuk semua orang di sini." Petik 2. Ini, Zhou Ling tertegun. Bahkan mahasiswa baru di alun-alun menggaruk kepala mereka dan merasa sedikit malu. Lakukan saja apa yang dia katakan. Ye Qingling tersenyum. Bagaimanapun,
seluruh masalah ini memang disebabkan oleh Mu Chen. Meskipun mahasiswa baru tidak menyalahkannya, Mu Chen tidak memperlakukannya seolah-olah mereka secara alami harus melakukan ini. Sebaliknya, tindakannya mengungkapkan betapa besar hatinya dia. Zhou Ling ragu-ragu sejenak dan bertukar pandang dengan Yan Ling dan yang lainnya di sampingnya. Kemudian, dia menganggukkan kepalanya dan mengambil 170.000 poin nilai spiritual dari kartu nilai spiritual sebelum melemparkan 30.000 poin nilai spiritual yang tersisa kembali ke Mu Chen. Dia tersenyum, pada akhirnya, ini adalah hasil rampasan dari kemenanganmu. Sisanya harus tetap milik kamu. Jumlah ini cukup untuk memisahkan kita. Melihat ini, Mu Chen tidak membantahnya dan mengambil 30.000 poin nilai spiritual yang tersisa dari kartu nilai spiritual. Kemudian, dia melemparkan kartu nilai spiritual kembali ke Mo Lun yang tampak pucat sambil tersenyum. Atas nama semua orang di sini, aku akan berterima kasih kepada senior Mo Lun atas kemurahan hatinya. Petik 2. Mo Lun menatap kartu nilai spiritual kosong dan wajahnya berganti antara biru dan merah. Dia merasakan penderitaan luar biasa di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia telah menabung selama setengah tahun untuk mengakumulasi jumlah poin nilai spiritual seperti itu. Baru saja, dia telah kehilangan semua yang dia miliki. Di langit, beberapa pemuda yang mengikuti Mo Lun bergegas turun. Ketika mereka menyaksikan adegan ini, ekspresi mereka benar-benar pucat dan mereka menatap Mu Chen dengan marah. Bocah, kamu terlalu jauh. Kamu benar-benar berani mencuri poin nilai spiritualnya. Petik 2. Mu Chen tersenyum tipis dan berkata, aku sudah mengatakan itu sebelumnya. Ini bukan mencuri, tetapi kompensasi. Menilai dari penampilan kamu, sepertinya kamu ingin memberikan kompensasi kepada kami juga. Tampaknya kalian semua terlibat dalam masalah ini selama beberapa hari terakhir ini juga. Petik 2. Ketika para pemuda ini mendengar kata-kata ini, mereka sedikit terkejut dan mengertakkan gigi. Adegan Mu Chen benar-benar menekan Mo Lun masih jelas dalam pikiran mereka. Oleh karena itu, mereka tidak berani menghadapi Mu Chen yang benar-benar dipenuhi semangat dan kepercayaan diri. Kami, komunitas Merah Azure, tidak akan pernah membiarkan masalah ini pergi dengan mudah. Salah satu pemuda berkata dengan dingin. Tidak peduli latar belakang macam apa yang kamu miliki, kamu harus menemukan aku secara langsung lain kali jika kamu akan menimbulkan masalah. Jangan bertindak terlalu rendah. Sedikit kedinginan melintas di mata Mu Chen. Meskipun dia tidak tahu apa, komunitas Merah Azure, itu tidak berarti bahwa dia hanya akan membiarkan siapapun untuk mengintimidasi dirinya. Mungkin dia mahasiswa baru sekarang, tetapi jika seseorang benar-benar ingin berurusan dengannya, dia tidak keberatan membiarkan mereka tahu bahwa dia bukan orang yang lemah. Tunggu saja, para pemuda memiliki ekspresi gelap dan geram. Di bawah banyak tatapan mengejek dari siswa di dekatnya, mereka tidak memiliki wajah untuk tetap berada di tempat ini. Tindakan mereka selama beberapa hari terakhir telah membuat senior yang tak terhitung jumlahnya merasa bahwa mereka memang tercela. Selain itu, bahkan Mo Lun telah kalah. Jika mereka berkelompok bersama karena mereka tidak dapat menerima hasil ini, tidak hanya mereka akan kehilangan wajah mereka sepenuhnya, bahkan komunitas Merah Azure, mereka akan diejek. Jelaslah bahwa mereka tidak sanggup menanggung akibat seperti itu. Oleh karena itu, mereka hanya bisa merespon tanpa henti ketika mereka mengambil Mo Lun, yang berada dalam posisi yang benar-benar canggung, sebelum pergi dengan cepat. Ketika mahasiswa baru di alun-alun menyadari bahwa mereka pergi dengan panik, sorak-sorai bergema di seluruh tempat. Kemarahan di dalam hati mereka akhirnya dilepaskan. Kakakmu, kau sangat jantan. Mo Ling berteriak keras dalam kegembiraan. Mahasiswa baru lainnya juga dengan cepat berteriak dan suara mereka terdengar seperti longsoran salju saat menyebar jauh. Bahkan mahasiswa baru di daerah lain dapat mendengar tangisan ini dengan jelas. Luar biasa, mahasiswa baru di daerah lain memiliki wajah penuh kekaguman juga. Meskipun mereka tidak menderita blokade Mo Lun, mereka masih mahasiswa baru juga. Terhadap tindakan Mo Lun, mereka juga sangat marah. Karena Mu Chen telah mengalahkan Mo Lun, dia pasti meningkatkan reputasi mahasiswa baru juga. Adapun mahasiswa baru yang telah menerapkan cuti ke daerah lain sebelum penampilan Mu Chen, mereka benar-benar malu. Bagaimanapun, mereka telah berusaha menghindari masalah begitu itu terjadi. Mereka pasti akan merasa tidak terhormat jika tersebar kabar tentang mereka. Di langit yang jauh, Yang Hong menatap tanpa emosi ke daerah mahasiswa baru di mana sorakan bergema.
Dia mendengus sambil melambaikan lengan bajunya dan turun. Dia lawan yang baik. Mata Mukui terbakar dengan semangat juang saat dia tersenyum. Kemudian, dia juga turun dari langit. Adapun Bingking, dia menatap sosok ramping yang benar-benar tenggelam oleh mahasiswa baru yang tak terhitung jumlahnya dengan mata biru es dan menganggukkan kepalanya. Bencana darah jalan spiritual itu memang cukup terampil. Tidak heran dia telah membuat begitu banyak orang dari jalan spiritual membuatnya takut. Saat pertempuran berakhir, tatapan yang diproyeksikan ke tempat ini perlahan-lahan ditarik. Meskipun pertempuran telah selesai, banyak orang masih terkejut jauh di dalam hati. Pemandangan menara hitam misterius yang menekan semuanya terlalu gila dan keterlaluan. Itu membuat mereka sulit untuk pulih dari keadaan syok mereka. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa Mu Chen, dengan kekuatan tahap akhir rohnya, bisa memiliki teknik yang kuat dan menakutkan. Kompetisi mahasiswa baru 10 hari kemudian pasti akan menjadi pemandangan untuk ditonton. Aku benar-benar bertanya-tanya apakah Mu Chen akan menjadi yang terkuat atau jika Yang Hong, Mukui atau Bingking akan lebih kuat darinya. Beberapa orang menantikan kompetisi. Individu yang disebutkan berada di puncak mahasiswa baru tahun ini. Selain itu, mereka ingin tahu siapa sebenarnya orang nomor satu di antara mahasiswa baru. Di alun-alun, Zhou Ling dan yang lainnya menyaksikan mahasiswa baru yang emosional dan tidak bisa menahan senyum. Kemudian, mereka membagikan 170.000 nilai spiritual yang telah mereka peroleh sebelumnya. Meskipun 170.000 nilai spiritual mungkin tampak seperti banyak, mereka masih ratusan mahasiswa baru di tempat ini. Setiap orang dari mereka bahkan tidak mendapatkan 1000 nilai spiritual, tapi ini masih cukup bagi mereka untuk merasa bersyukur terhadap Mu Chen. Sepertinya kekuatanmu telah meningkat sekali lagi. Ye Qingling mendekati Mu Chen dan terkekeh. Aku baru saja membuat terobosan. Mu Chen tersenyum. Bahkan, jika bukan karena terobosan tiba-tiba di Great Pagoda Art-nya, dia mungkin harus menghabiskan banyak upaya untuk mengalahkan Molun. Bagaimanapun, Molun sama sekali tidak lemah. Namun, kamu benar-benar telah menyinggung orang itu kali ini. Ye Qingling sedikit mengerutkan kening. Molun benar-benar berpikiran sempit dan picik. Karena Mu Chen telah secara langsung mencuri semua nilai spiritualnya kali ini, pria itu mungkin tidak akan menerimanya dengan mudah. Mu Chen tersenyum. Mungkin ada masalah, tetapi dia bukan tipe orang yang akan menghentikan tindakannya hanya karena itu mungkin menyusahkannya di masa depan. Bagi orang-orang dengan kepribadian yang mirip dengan Molun, mereka hanya akan menjadi lebih sombong dan lancang, semakin dia menyerah. Mu Chen bukan seseorang yang tidak tahu bagaimana harus bertahan. Namun, jelas bahwa Molun bukan seseorang yang memenuhi syarat untuk memaksanya sedemikian rupa. Molun mungkin bukan masalah besar bagimu. Namun, komunitas Merah Azure adalah sesuatu yang harus ditakuti. Setelah Zhou Ling selesai mendistribusikan nilai-nilai spiritual, dia telah berjalan juga dan berkata dengan ekspresi serius. Kamu tahu apa, komunitas Merah Azure? Mu Chen berbalik dan bertanya kepada Zhou Ling. Akademi Spiritual Surga Utara terlalu besar. Ada hampir 100.000 siswa, aku tidak tahu berapa banyak yang menyembunyikan kekuatan mereka, tetapi dengan sejumlah besar siswa, mereka secara alami akan membentuk asosiasi atau komunitas. Kekuatan ini rumit dan sangat merepotkan. Selain itu, komunitas Merah Azure adalah salah satu kekuatan paling terkenal. Petik 2. Zhou Ling berbicara, berdasarkan apa yang aku ketahui, ada banyak individu yang kuat dalam komunitas Merah Azure. Selain itu, bos mereka berada dalam 100 individu teratas di Heavenly Ranking. Aku takut bahwa kekuatannya harus di tahap akhir tahap Surgawi Fusion, setidaknya. Petik 2. Fase akhir tahap Surgawi Fusion. Mata Mu Chen berubah serius sejenak. Seorang siswa dengan kekuatan seperti itu dianggap luar biasa di Akademi Spiritual Surga Utara. Tidak heran orang-orang dari komunitas Merah Azure sombong ini. Dengan orang yang begitu kuat mendukung mereka, tidak perlu bagi mereka untuk melihat siswa baru secara merata. Di sampingnya, Ye Qingling, Yan Ling dan yang lainnya memiliki ekspresi serius. Bagi mereka saat ini, sulit bagi mereka untuk bersaing dengan senior seperti itu. Kita akan berurusan dengan situasi ketika itu terjadi. Jika Molun itu benar-benar mencoba menggunakan komunitas Merah Azure untuk berurusan denganku, aku secara alami akan melawan. Mu Chen tersenyum, aku harap mereka tidak akan melakukannya. Lagi pula, aku tidak ingin menyebabkan terlalu banyak masalah.
Petik 2. Zhou Ling dan yang lainnya mengangguk. Saat ini, mereka hanya bisa berharap bahwa komunitas Merah Azure tidak akan mengambil tindakan karena Molun. Kalau tidak, akan cukup merepotkan bagi mereka. Juga, Zhou Ling dan yang lainnya saling bertukar pandang dan berbicara dengan ragu-ragu. Katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Jika aku dapat membantu, aku tidak akan menolak. Mu Chen tersenyum. Saat ini, dia memiliki kesan yang baik pada Zhou Ling dan yang lainnya. Orang-orang ini benar-benar layak dikenal sebagai teman. Paling tidak, mereka tidak memilih untuk menyalahkannya ketika mereka menderita karena kekuatan yang luar biasa. Karena perselingkuhan baru-baru ini dengan Molun, ada banyak mahasiswa baru yang meninggalkan daerah kami. Namun, yang tersisa adalah semua individu yang layak, kami bertemu dengan cukup baik. Petik 2. Zhou Ling berkata dengan malu-malu, jadi, kami sudah bicara sedikit dan memutuskan untuk membentuk asosiasi juga. Lagi pula, jika kita berkelompok bersama, kita akan memiliki kekuatan lebih ketika orang lain menggertak kita di masa depan. Selain itu, kami akan dapat saling membantu ketika kami dalam kesulitan. Grup jelas lebih kuat dari satu orang. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia cukup terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhou Ling dan yang lainnya berniat melakukan hal seperti itu. Sebenarnya, di antara mahasiswa baru tahun ini, sudah ada asosiasi yang sudah mulai muncul. Misalnya, yang memiliki momentum terkuat saat ini adalah asosiasi Wyvern yang dibentuk oleh Yang Hong. Juga, ada Ironwood Group yang dibentuk oleh Mu Kui. Selain itu, ada banyak kekuatan mahasiswa baru, Zhou Ling terus berbicara. Mu Chen cukup terkejut. Orang-orang ini benar-benar bertindak cepat. Mereka baru saja diterima di akademi, namun mereka sudah mulai membangun klik-klik mereka sendiri. Jika kita membentuk asosiasi, tentu saja, kita akan membutuhkan seseorang yang sangat kuat. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mempertahankan kelompok jadi, Zhou Ling mengarahkan senyum pada Mu Chen. Melihat ini, Mu Chen juga tersenyum. Dia menatap tatapan antisipasi dan mengangguk, aku tidak tertarik untuk membentuk asosiasi, tetapi jika kamu ingin membuatnya, aku siap untuk itu. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Zhou Ling dan yang lainnya sangat gembira. Namun, mereka segera bergerak dan bertanya juga, apakah mungkin bagi Luo Li untuk bergabung dengan kami juga? Batuk, dengan dia di kelompok kami percaya bahwa popularitas kami akan melambung. Dengan ini, Mu Chen sepenuhnya dipahami dan dimarahi main-main, jadi tujuan kamu adalah Luo Li. Rasanya aku hanya renungan untukmu. Petik 2. Bagaimana mungkin? Hanya saja citra Luo Li terlalu kuat. Dia cantik dan kuat, apalagi dia memiliki temperamen yang bagus. Belum lagi para mahasiswa baru, bahkan di antara para senior di Akademi Spiritual Surga Utara, hanya ada segelintir yang bisa bersaing dengannya. Zhou Ling berkata dengan malu. Mu Chen melirik mereka dengan tajam. Namun, dia sebenarnya tidak bahagia. Bagaimanapun, bukan karena dia belum melihat pesona Luo Li sebelumnya. Dibandingkan dengannya, memang lebih mudah baginya untuk menarik popularitas. Aku akan memberitahunya tentang itu. Namun, apakah dia akan bergabung atau tidak, itu akan tergantung padanya. Mu Chen melambai dan menjawab, aku mengandalkanmu. Petik 2. Zhou Ling dan yang lainnya senang. Bagaimanapun, Luo Li pada dasarnya tidak tertarik dalam segala hal selain dari kultivasi. Jika mereka menemukan Luo Li, mereka pasti akan ditolak. Namun, itu adalah cerita yang berbeda jika Mu Chen yang bertanya. Selain itu, jika asosiasi mereka memiliki Mu Chen dan Luo Li bergabung, jelas bahwa reputasi mereka akan meningkat. Bab 170 Kecurangan. Masalah yang disebabkan oleh Mo Lun akhirnya diselesaikan dengan penampilan Mu Chen. Daerah baru ini sekali lagi menjadi bebas dari hambatan. Namun, berita tentang pertarungan sensasional yang menyebar masih disebarkan dari mulut ke mulut dari begitu banyak mahasiswa baru sehingga beberapa senior secara samar-samar telah mendengar tentang pertarungan ini. Mengenai hasilnya, para senior itu jelas terkejut. Kekuatan Mo Lun mungkin tidak dianggap luar biasa di antara para senior, tetapi tidak peduli apa, ia berada di ambang menerobos ke fase tengah tahap surgawi fusion. Dibandingkan dengan mahasiswa baru yang baru saja memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, kekuatan semacam ini jelas agak sulit untuk dilawan. Tapi saat ini, Mo Lun sebenarnya dikalahkan. Selain itu, ia dikalahkan oleh mahasiswa baru bernama Mu Chen,
yang bahkan tidak perlu memaksakan diri. Kekuatan yang tak tertahankan ini di mana orang tidak punya pilihan selain menyerah menyebabkan beberapa manula terkejut dalam hati. Rupanya, mahasiswa baru yang baru tiba ini tampaknya sedikit lebih mampu dibandingkan dengan mahasiswa baru sebelumnya. Mengenai kekalahan memalukan Molun, beberapa senior benar-benar mendengus jijik. Lagi pula, orang-orang yang memahaminya tahu kepribadiannya. Jika dia hanya pergi mencari masalah untuk Mu Chen, mungkin tidak ada yang akan mengatakan apapun. Tetapi tindakannya menghalangi mahasiswa baru telah membuat orang jijik. Karena siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara semuanya mahasiswa baru, mereka khususnya tidak setuju dengan tindakan Molun. Jadi, mengenai kekalahan Molun dan akhirnya kehilangan poin nilai spiritual yang diakumulasikan selama setengah tahun, pikiran yang sama, bahwa ia mendapatkan apa yang pantas, melewati kepala banyak orang. Sejak saat ini, pria ini benar-benar telah dipermalukan. Mari kita lihat apakah dia berani menjadi sombong di masa depan. Mu Chen tidak bisa diganggu sehubungan dengan penghinaan Molun, kamu menuai apa yang kamu tabur. Jika Akademi Spiritual Surga Utara tidak memiliki aturan ketat, masalah kali ini tidak akan diselesaikan dengan hanya 200.000 poin nilai spiritual. Setelah masalah ini dengan Molun diselesaikan, kedamaian dan ketenangan sekali. Lagi kembali ke daerah mahasiswa baru. Tetapi karena Mu Chen khawatir bahwa insiden serupa dapat terjadi lagi, ia memutuskan untuk tinggal di daerah mahasiswa baru selama beberapa hari untuk menghindari masalah dari muncul. Untungnya, tidak ada masalah yang muncul. Molun tidak kehilangan sedikit pun wajahnya, dan karenanya, menghilang tanpa jejak, tidak berani menunjukkan dirinya. Dalam beberapa hari terakhir ini, persiapan sudah berjalan lancar untuk asosiasi yang diusulkan oleh Zhou Ling dan yang lainnya. Orang-orang di daerah mahasiswa baru dengan suara bulat mendukung proposal. Setelah berada di Akademi Spiritual Surga Utara selama lebih dari setengah bulan, menjadi jelas bagi mereka bahwa kompetisi di Akademi Spiritual Surga Utara sangat ketat. Dalam lingkungan yang kompetitif seperti itu, kekuatan individu jelas tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan kelompok. Sebagai sebuah kelompok, setiap orang dapat bergabung sebagai satu demi kepentingan semua orang. Oleh karena itu, resolusi tentang masalah asosiasi berhasil disahkan oleh semua orang. Zhou Ling dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersemangat. Meskipun mereka telah membangun kekuatan mereka di dunia surga utara, itu hanya sementara. Tetapi sekarang segalanya berbeda. Mereka akan menghabiskan waktu yang cukup lama di Akademi Spiritual Utara Heavens, jadi akan sangat berguna untuk memasukkan banyak energi dan kerja keras ke dalam asosiasi ini. Mu Chen tidak memiliki banyak minat terhadap keramaian dan hiruk-pikuk kelompok Zhou Ling. Sementara dia mendukung Zhou Ling dan yang lainnya, itu tidak berarti bahwa dia bermaksud untuk berpartisipasi dalam bisnis yang begitu rumit. Di sisi lain, Zhou Ling dan yang lainnya sangat mendukung dedikasi Mu Chen terhadap kultivasi. Agar proposal mereka berhasil, dibutuhkan kekuatan sombong. Dan sejauh yang mereka tahu, Mu Chen dan Luo Li adalah pencegah mereka yang paling kuat. Itu sebabnya, selama ini bahwa mereka dalam kekacauan, tidak ada yang mengganggu Mu Chen. Sebaliknya, mereka membiarkan yang terakhir menikmati saat damai. Mu Chen duduk bersila di lantai atas sebuah rumah kecil saat dia sedang beredar seni pagoda besar dan menyerap aura spiritual dunia yang berlimpah. Setelah semua, area mahasiswa baru diselimuti oleh arai konvergensi spirit peringkat 4. Kepadatan aura spiritual beberapa kali lebih kuat dari arai konvergensi spirit peringkat 3 di Akademi Spiritual Utara. Dengan berkultivasi di tempat ini, kecepatan kultivasinya setidaknya akan berlipat ganda jika dibandingkan dengan Akademi Spiritual Utara. Arai konvergensi spirit peringkat 4 sudah sangat menakjubkan, aku benar-benar tidak bisa membayangkan betapa menakutkan arai konvergensi spirit peringkat 5 atau rank 6 yang lebih menakutkan. Rasa ingin tahu muncul dalam pikiran Mu Chen. Dia belum pernah melihat arai konvergensi roh di peringkat itu sebelumnya. Belum lagi alam spiritual utara, bahkan dalam 100 spirit kontinen, mungkin tidak banyak arai konvergensi spirit peringkat 5 atau peringkat 6. Luo Li seharusnya memasukkan arai konvergensi spirit peringkat 5 untuk diolah. Sudah begitu lama dan dia masih belum kembali. Petik 2. Mu Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tahu kepribadian Luo Li. Untuk alasan yang tidak diketahui, gadis yang pendiam dan halus ini memiliki fiksasi obsesif yang begitu kuat mengenai kultivasi sehingga bahkan memindahkan Mu Chen. Selama jalan spiritual,
Mu Chen telah menyelamatkannya dari tangan peserta lain. Mungkin gadis muda itu menjadi sedikit tersentuh olehnya selama saat-saat yang mereka habiskan bersama saat itu. Dalam arti tertentu, ini menyebabkan semacam perasaan antara seorang gadis dan seorang anak laki-laki bertunas. Untuk gadis-gadis biasa, mayoritas ingin melestarikan daya tarik pemula ini. Tetapi sebaliknya, Luoli memutuskan untuk melakukan yang sebaliknya dan berusaha membunuh Mu Chen untuk benar-benar menghapus perasaan itu dari hatinya. Pada saat itu, dia merasa membiarkan sentimen ini tumbuh akan menghambat kultivasinya. Itulah sebabnya dia secara paksa menekan perasaannya meskipun dia tidak mau di dalam hatinya. Tetapi obsesinya pada kultivasi menang pada akhirnya, dan dengan demikian, pengejaran hampir setengah tahun untuk membunuhnya dimulai. Luoli memiliki kepribadian yang sangat tenang dan sepertinya dia selalu menyendiri dan tidak tertarik. Dia akan menggunakan mentalitas pengamat untuk diam-diam mengawasi dunia. Tapi tidak peduli seberapa emosionalnya dia tetaplah seorang gadis. Dia tidak tahu bahwa ketika dia pertama kali mulai mengembangkan perasaan untuk bocah ini, ada beberapa hal tertentu yang telah lolos dari kendalinya. Akibatnya, ketika dia akhirnya berhasil mengalahkan Mu Chen setelah setengah tahun dan menekankan pedangnya yang panjang ke tenggorokan Mu Chen, dia melihat ekspresi pemuda yang tak berdaya dan tiba-tiba menyadari bahwa perasaan yang dia terus tekan dalam hatinya telah tumbuh selama pengejaran setengah tahun. Perasaan hambarnya telah menyebar ke seluruh hatinya, tanpa sadar menembus batasannya. Dalam perburuan berbahaya ini, siapa pemburu dan siapa buruannya, siapa yang menang dan siapa yang kalah, tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang jelas. Dan semua ini disebabkan oleh fiksasi Luoli yang obsesif dengan kultivasi. Ada kalanya Mu Chen mengembangkan rasa kasihan untuk tingkat obsesi itu, tapi dia tidak pernah menghentikannya. Alih-alih, setiap kali dia berusaha keras untuk berkultivasi, dia akan menginvestasikan upaya yang lebih besar daripada dia. Perempuan ini. Petik 2. Mu Chen mendesah pelan. Dia bisa mengatakan bahwa latar belakang Luoli jelas tidak sederhana. Dia sudah lama menyadari hal ini. Ekspresi pria tua itu dari aula nilai spiritual juga membuktikan hal ini. Karena itu, ini membuatnya merasa bingung. Agar Luoli memiliki latar belakang seperti ini, mengapa dia bekerja dengan dedikasi yang begitu besar pada kultivasinya? Dari pemahaman Mu Chen tentang Luoli, dia bukan seseorang yang tergila-gila dengan kultivasi. Bahkan, Mu Chen samar-samar bisa merasakan bahwa dia memiliki sedikit rasa jijik dan perlawanan terhadap kultivasi. Tapi, Mu Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Untuk saat ini, dia membuang pikiran-pikiran ini. Dia tahu akan ada hari di mana Luoli akan memberitahunya sendiri. Karena dia tidak ingin membicarakannya sekarang, Mu Chen secara alami tidak akan memaksanya. Berpikir sampai titik ini, Mu Chen memutuskan untuk tidak khawatir lagi. Kartu nilai spiritual kristal tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Di permukaan, itu menunjukkan lebih dari 30.000 nilai spiritual. Hanya 30.000. Petik 2. Mu Chen menggerakkan mulutnya. Untuk mendapatkan esens darah naga Laut Utara, itu masih singkat 6.970.000 nilai spiritual. Dikatakan bahwa Molun telah menghabiskan hampir 6 bulan untuk mengakumulasi 200.000 nilai spiritual. Jika ini masalahnya, bukankah lebih dari 10 tahun untuk mengumpulkan 7 juta nilai spiritual? Mu Chen. Petik 2. Sementara Mu Chen merasa tak berdaya tentang ini, pikiran 9 neter tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Jawab Mu Chen dengan setengah hati. Kamu bisa pergi menjual Divine Lightning Bats mengingat itu bernilai beberapa nilai spiritual. 9 Netherbird memancarkan kegembiraan saat memunculkan ide ini. Tak lama setelah itu, Mu Chen melihat seberkas cahaya hitam gelap keluar dari dalam tubuhnya. Gemuruh. Seiring dengan munculnya sinar hitam, suara gemuruh guntur tiba-tiba meraung. Dengan tatapan tertegun, Mu Chen menatap manik-manik berwarna perak yang penuh sesak. Yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah balok hitam. Manik-manik ini hampir seukuran ibu jari dan pola kilat mulai terlihat di permukaan manik-manik. Kekuatan esensi murni terpancar keluar dari dalam, memancarkan suara yang dalam dari gulungan guntur. Ini adalah manik-manik petir ilahi. Begitu banyak. Mu Chen menatap kosong. Segera, alisnya tidak bisa membantu menaikkan. Bagaimana mereka bisa menjadi milikmu? Menurut perkiraan kasarnya, mungkin ada 500 Divine Lightning Bats. Dengan 200 nilai spiritual per manik, manik-manik ini harus bernilai 100.000 nilai spiritual secara total.
Bukan jumlah kecil. Ketika kamu berkultivasi di wilayah petir, aku diam-diam menyerap kekuatan petir ilahi dan kemudian memadatkannya menjadi ini. 9 neter bersuara agak bersemangat. Bukankah mereka mengatakan bahwa ini bisa dijual dengan nilai spiritual? Berapa nilainya? Petik 2. Wajah Mu Chen terlihat agak aneh. Pada saat ini, penampilan 9 neter bird menyerupai penjajah kecil yang tiba-tiba terjebak kekayaan. Ini benar-benar berbeda dari sikapnya yang sombong dan sombong. 100.000 nilai spiritual. Mu Chen menjawab, itu masih cukup jauh dari 7 juta poin nilai spiritual. Ya, tidak masalah, kita bisa pergi ke wilayah petir beberapa kali. Selama aku menggunakan kekuatan penuh aku, kecepatan ketika kondensasi Divine Lightning Bats harus meningkat secara signifikan. 9 neter bird sedikit tertekan dan menjawab dengan pasrah. Jika kamu keluar semua, maka itu akan menciptakan terlalu banyak gangguan dan gangguan semacam itu pasti akan terdeteksi oleh para ahli tingkat tinggi Akademi Spiritual Utara Heavens Academy. Meskipun mereka mungkin tidak melakukan apapun untuk kamu, ini seharusnya menjadi semacam ujian bagi siswa. Jika kamu melakukan tindakan seperti itu, mereka mungkin mengenalinya sebagai curang. Jika kebetulan mereka mengambil tindakan terhadap ini, tidakkah kita akan menyia-nyiakan semua usaha kita? Mu Chen tersenyum pahit. Mengenai masalah ini, akan lebih baik jika mereka melakukannya secara rahasia. Jika mereka menyingkat sejumlah besar manik-manik petir ilahi, itu akan menjadi sangat tidak wajar. Lalu kapan aku akan mendapatkan esens darah naga Laut Utara? 9 neter bird juga merasa bahwa ini logis, namun, itu masih agak tidak mau. Di depannya, ada peluang evolusi, tetapi pada akhirnya, apa yang disebut nilai spiritual telah menghentikannya. Sabar, kita punya banyak waktu. Mu Chen terhibur. Baiklah kalau begitu, kamu dapat menangani bats petir ilahi ini. Lain kali kita pergi ke wilayah petir, aku akan bekerja diam-diam sebisa mungkin untuk tidak tertangkap dan menyingkat lebih banyak manik-manik petir ilahi. 9 neter bird berkata dengan enggan. Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Dia melanjutkan untuk mengumpulkan Divine Lightning Bats ketika tiba-tiba ekspresinya berubah. Mengangkat kepalanya, dia menatap ke kejauhan untuk melihat sosok cahaya terbang sebelum akhirnya mendarat di atas sebuah rumah kecil. Sosok ini mengungkapkan siluet anggun dan indah seorang gadis. Ketika Mu Chen melihat siluet yang akrab ini, dia tersenyum. Jadi dia akhirnya selesai dengan kultivasinya.